Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah, baik pikiran dan hati kita tak kalah memasuki hadirat Allah. Kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Selesai. Nas Minggu Sengsara kelima yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Mari kita habiskan ibadah Minggu Sengsara yang kelima pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara yang kelima saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagi saudara yang diberkati Allah, Tuhan besertamu Dan besertamu juga.
Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam nas pembimbing. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah keserupaan dengan Kristus menjadi utusan Kristus. Tema ini berbicara tentang Yesus Kristus, bahwa hanya Dia yang ditetapkan menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dan untuk itu Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Firman Allah berkata dari 2 Korintus 5 ayat 20 demikian, jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita diminta Allah untuk mengaku dosa kita sesuai firman Allah yang berkata, yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18, demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan ajakan firman Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengaku dosa kita kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku, ya Tuhan, Allah yang maha tahu dan kekal, kami mengaku kepadamu dan kami tidak dapat menyembunyikan kesalahan yang Engkau anggap jahat, baik di dalam pikiran, hati, dan perbuatan kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, mengampuni dosa kami, melepaskan segala yang jahat dari hidup kami, dan memulihkan kami. Sebab Engkau Allah yang penuh rahmat dan anugerah. Ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang baru,
agar kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Ajarlah kami bertekun di dalam firman-Mu yang kudus, agar melalui roh-Mu, firman-Mu menerangi, mensucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengasihi Engkau dan sesama kami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa dan memohon belas kasih-Mu. Amin. Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah pengampunan daripada Allah. Bagi saudara yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, maka dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah yang terdapat dalam 2 Tawarid 7 ayat 14, demikian anugerah pengampunan Allah. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan berbahagialah saudara yang saat ini telah menerima pengampunan dosa dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan,
agar kita melakukan apa yang terbaik yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sebagai berikut. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Takutlah akan Allah dan hiduplah menurut ketetapannya. Dalam tuntunan firman-Nya kami akan hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Allah. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan berbicara melalui firman-Nya pagi hari ini, sambil bernyanyi bersama dari Kidung Kisahan 124 bait pertama, kedua. Semaikanlah
Kudus menuntun kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, sungguh firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami untuk menerangi langkah-langkah kami. Tanpa firman-Mu kami akan berjalan dalam kegelapan, kami menyimpang dan tersesat seperti domba yang mudah tersesat Tuhan. Tetapi pagi hari ini Allah, dalam perjumpaan kami dengan Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini, kami ingin mendengar Tuhan berbicara secara pribadi melalui firman ini. Sehingga firman inilah yang mendamaikan kami dengan Allah dalam masa-masa minggu-minggu prapaskah, minggu sengsara yang kelima ini. Kami mengenang kembali karya pengorbanan Kristus yang mati untuk dosa kami. Dan biarlah firman-Mu inilah Tuhan yang memulihkan kami kembali, mendamaikan kami, menegur kami, membaharui kehidupan kami kembali. Oleh karena itu kami mau buka hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Sehingga tatkala benih firman Allah ini ditaburkan, benih ini tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Tidak hanya kami mendengar, namun kami melupakan. Atau kami tahu, namun kami tidak melakukan. Tapi biarlah firman ini betul-betul hidup dalam hati kami. Karena kami percaya bahwa setiap firman yang diucapkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Karena itu kami buka hati kami dan berbicaralah ya Tuhan, karena umat-Mu siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam ibadah minggu yang pertama ini. Dan tema kita dalam ibadah minggu yang pertama kita bisa baca sama-sama di atas 31. Keserupaan dengan Kristus menjadi utusan Kristus. Bapak Ibu, dalam minggu-minggu Prapaskah selama 7 minggu kita bicara tentang keserupaan dengan Kristus. Dan secara khusus tema kita hari ini adalah menjadi utusan Kristus. Dan ayat renungan kita yaitu dalam ayatnya yang ke-20 bagian A, dia berkata begini,
Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Kata kami di situ tidak menunjuk secara khusus kepada Rasul Paulus sendiri, tetapi kepada semua jemaat di Korintus dan juga kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita bicara tentang menjadi utusan Kristus, itu bicara tentang dua hal. Yang pertama itu bicara tentang utusan, itu bicara Bapak Ibu kalau kita sebuah negara lalu dia mengutus seorang duta besar ke sebuah negara, maka duta besar itu adalah utusan dari negara itu. Dia adalah representasi atau perwakilan dari negara itu. Dan seorang utusan, duta besar di situ, dia akan mencirikan negara itu. Dia akan menghadirkan budaya negara itu, menampilkan budaya-budayanya, kebiasaan-kebiasaannya, gaya hidupnya, sampai dengan kulinernya atau makanannya. Dia akan menampilkan karena dia adalah representasi dari negara. Dan ketika Alkitab berkata kamu adalah utusan Kristus, itu berarti yang pertama bicara tentang kita, saudara dan saya adalah representasi daripada Kristus. Kita adalah perwakilan daripada Kristus. Itu berarti Bapak Ibu bahwa ketika kita menjadi perwakilan Kristus, maka hidup kita harus mencirikan atau mengidentifikasi diri kita sama seperti Kristus. Karakter kita harus mirip dengan karakter Kristus. Hidup kita harus menampilkan hidup Kristus. Kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan budaya kita sehari-hari itu harus menampilkan Kristus. Karena kita adalah utusan Kristus, representasi atau perwakilan daripada Kristus di tengah-tengah dunia. Dan Alkitab berkata, kami saudara adalah utusan Kristus. Itu berarti saya dan saudara harus menampilkan Kristus dalam dunia. Kita harus mengidentifikasi, menampilkan, mencirikan Kristus sesungguhnya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak di antara kita yang ada dalam keluarga, pekerjaan, dalam dunia, kita menampilkan identitas kita sebagai identitas Kristus. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus, Paulus berkata, hendaklah hidupmu menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang bahwa Kristus ada di dalam saudara. Kita tidak perlu berteriak soal Kristus, penginjilan dan sebagainya, itu penting, yes. Tetapi tanpa pemberitaan pun dengan hidupmu engkau bisa menampilkan dan mencirikan Kristus. Kenapa? Karena saudara adalah utusan Kristus, amin. Yang kedua, bicara soal utusan Kristus itu bicara bukan hanya kita mengidentifikasi menampilkan Kristus, tetapi kita juga harus melakukan tugas-tugas yang Tuhan kerjakan. Nanti kita bahas itu dalam pembahasan sendiri. Jadi ingat ya Bapak Ibu, hidup kita bukan kita lagi, tapi kita adalah utusan Kristus tengah dunia. Karena itu tampilkanlah Kristus dalam hidupmu, amin. Tampilkanlah Kristus dalam kebiasaan-kebiasaanmu, dalam karaktermu dan dalam gaya hidupmu. Jangan sampai kita menampilkan kita tuh lebih mirip dunia daripada mirip Kristus. Jangan sampai hidup kita tuh disebut orang Kristen tapi orang Kristen dalam keduniawian. Orang percaya dalam kedagingan yang tidak menampilkan Kristus. Bapak Ibu, minggu sengsara yang kelima harus mengingatkan kita semua bahwa saudara ada di dalam dunia untuk mencirikan dan menampilkan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi utusan Kristus, menampilkan, menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, mari perhatikan dalam ayatnya yang ke-16, dia berkata begini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bapak Ibu, dia berkata begitu. Kami tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dan jika kalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi. Bapak Ibu, poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah untuk menjadi utusan Kristus, maka yang harus kita miliki adalah milikilah cara pandang yang berbeda. Milikilah cara pandang yang baru. Paulus berkata kami tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Kenapa? Dulu dia pernah menilai orang sesamanya menurut ukuran manusia.
Oh, kalau orang Yahudi, orang yang berkenan kepada Allah. Kalau orang yang bukan non-Yahudi, orang Romawi dan sebagainya, Yunani, mereka bukan orang yang berkenan kepada Allah. Mereka orang berdosa sesungguhnya. Dan Bapak Ibu perhatikan, Paulus sudah menampilkan bagaimana cara pandang yang dulu dia pernah menilai sesama itu menurut ukuran manusia. Dia menilai seseorang dengan jabatannya, dengan kekayaan materi, fisiknya, keturunan dari mana, dia keturunan Yahudi apa non-Yahudi. Dia punya jabatan, dia ahli Taurat apa bukan, dia orang Saduki apa bukan, dia orang Farisi apa bukan, dia orang Selot atau bukan. Atau jangan-jangan dia orang Samaria yang berdosa, dia orang seorang pelacur, seorang pemungut cukai yang berdosa yang tidak layak. Paulus dan dulu saya pernah menilai orang demikian. Tetapi sekarang tidak lagi. Ada perubahan cara berpikir di sana. Hari ini Paulus berkata, kalau dulu kami menilai dan menjudge, menghakimi orang, sekarang saya melihat bahwa semua orang berpotensi untuk didamaikan oleh Allah. Amin. Paulus berkata begitu dulu, tapi sekarang saya melihat semua orang, siapapun dia orang berdosa apa tidak, dia orang benar apa tidak, dia tidak menilai orang secara kafirnya dari luar saja, tapi dia melihat semua orang berpotensi untuk didamaikan oleh Allah. Amin. Karena itu jangan pernah nilai orang dan menjudge orang. Amin. Orang jatuh dalam dosa, kita sudah menghakimi dia. Wah, masa penatua majelis, pendeta masa dia berzina, masa dia berbuat dosa, masa dia begitu. Lalu kita mulai menjauhi dia. Bahkan gereja cenderung untuk mendisiplinkan orang. Kita suka menilai orang dari jabatannya, latar belakangnya. Dia hitam atau putih, dia tinggi apa pendek, cantik, ganteng apa tidak. Dan kita bergaul memilih-milih orang. Kalau dia orang biasa kita nggak mau dekat dengan dia. Dia punya harta apa enggak, dia kekayaan punya apa tidak. Dia kayak gereja bawa mobil apa tidak. Dia pekerjaannya apa. Lalu kita suka nilai orang dan kita tidak mau bergaul. Ada perubahan paradigma cara pandang di sana. Dan Paulus bilang, kalau dulu saya pernah menilai Kristus dengan cara pandang manusia, hari ini tidak lagi. Kenapa? Dulu juga Paulus ketika dia melihat Kristus datang itu sebagai Mesias yang membebaskan. Mesias dalam tanda kutip yang mendatangkan keuntungan bagi mereka. Kenapa? Karena orang Yahudi sedang dalam penjajahan Romawi. Mereka harus diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Bahkan ibu Yakobus dan Yohanes pernah datang lalu bilang, guru, kalau engkau datang ingat ya, nanti anak saya satu sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Jadi punya kepentingan cari keuntungan. Paulus bilang begitu dulu pernah. Dia punya motivasi dan cara berpikir yang salah tentang Kristus. Tapi hari ini dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya kenapa mereka tolak Yesus. Karena tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka. Tidak membawa dampak politik pembebasan. Tidak memerdekakan orang Yahudi daripada penjajah Romawi. Enggak ada. Dia punya motivasi yang salah, penilaian yang salah. Dan itu juga terjadi dalam gereja. Berapa banyak yang kita datang ke gereja hanya untuk mencari berkat, keuntungan buat diri kita. Oh, kalau saya datang bergereja supaya saya diberkati. Supaya saya baik, saya sehat, baik-baik saja. Hello, itu bukan motivasi Anda bergereja, amin. Itu bukan motivasi Anda datang mencari Tuhan. Anda datang cari Tuhan karena dia memang Tuhan yang harus layak disembah. Karena Anda harus menyembah pencipta itu sendiri. Bukan Anda datang untuk punya keuntungan. Soal keuntungan berkat itu nanti datang sendiri, nggak usah dicari. Dia tidak boleh menjadi tujuan. Kan Yesus juga bilang cari dulu kerajaan Allah baru ditambahkan. Dia tidak boleh menjadi tujuan. Itu hanya akibat ketika kita cari Tuhan, baru Tuhan kasih tambahkan buat kita. Dia tidak boleh menjadi motivasi kita. Sehingga kalau kita melayani pun bukan melayani supaya kita diakui, kita diterima, dapat pengakuan, validasi daripada orang lain. Sehingga kalau kita tidak dapat, kita kecewa, kita marah, kita tersinggung. Kalau tidak didengar dalam gereja, kita pindah gereja. Karena motivasi tujuan penilaian kita itu salah dan keliru.
Jadi ingat, kalau Anda mau jadi utusan Kristus, menjadi representasi dalam Kristus, ubah cara pikir kita, amin. Iya, harus mengalami perubahan paradigma. Paulus bilang, dulu kami menilai, berpikir, tapi sekarang berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, untuk menjadi utusan Kristus, maka yang kedua adalah Anda harus memiliki hidup yang baru. Dibilang bareng, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu, kata manusia baru, dia pakai istilah ciptaan baru. Ciptaan baru itu, untuk menjadi ciptaan baru itu bukan terjadi perubahan tetapi betul-betul pembaharuan. Itu saya mau gambarkan itu seperti pada waktu Allah memusnahkan bumi dengan air bah, lalu muncullah ciptaan yang baru, tumbuh-tumbuhan baru, semua yang baru. Itu namanya perubahan secara horizontal menyeluruh. Ciptaan baru artinya terjadi pembaharuan menyeluruh. Tidak hanya pembaharuan dalam karakter kita, sikap kita, tetapi pembaharuan cara pikir, cara pandang kita, pembaharuan hati kita, dan pembaharuan roh kita. Dan itu terjadi, manusia baru, ciptaan baru itu terjadi. Ayat itu berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru, manusia baru, pembaharuan menyeluruh, itu terjadi hanya ketika seseorang berada di dalam Kristus. Kata kuncinya adalah berada di dalam Kristus. Kata berada di dalam Kristus mau menunjukkan bahwa tidak sekedar Anda tahu soal Kristus, tidak sekedar Anda percaya kepada Kristus, tapi Anda harus berada di dalam, tinggal di dalam, terikat dengan Kristus. Anda harus punya relasi keintiman menyatu dengan Kristus. Itu sama dengan Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Seperti ranting yang tinggal dengan pokok anggur, baru ranting itu berbuah. Dia harus menempel. Dan Yesus menggambarkan, Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka ia akan berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi maksudnya begitu. Untuk menjadi ciptaan baru, manusia baru, Anda harus betul-betul, saudara harus betul-betul tinggal dalam Kristus. Bapak Ibu, kekristenan itu bicara soal hubungan dengan Kristus, amin. Bukan sekedar Anda datang bergereja, bicara soal hubungan. Tinggal dalam Kristus itu punya implikasi yang pertama, Anda harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan Anda harus kasih waktu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak mungkin kita bicara tinggal, punya hubungan dengan Tuhan, tapi kita nggak pernah kasih waktu buat Tuhan, amin. Setuju ya? Lalu bagaimana mungkin kita sebut diri kita Kristen tapi nggak pernah bergereja, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Nggak bisa. Tinggal di dalam Kristus berarti Anda harus berada terikat dengan Kristus. Dan Anda memberikan waktu, pikiranmu, hatimu, bahkan materimu, uangmu, engkau harus berikan. Engkau harus berpusat segala-galanya kepada Kristus. Baru Anda bisa disebut ciptaan yang baru. Dia bilang begitu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Kita bisa percaya kepada Kristus, tapi kita bisa berada di luar Kristus. Itu sama kayak, Bapak Ibu, kita terima Kristus, kita berada dalam lingkaran, tapi Kristusnya bukan di tengah-tengahnya, kitanya, akunya yang di tengah-tengahnya. Nah, Kristusnya berada di bawah, kitanya yang di tengahnya, Kristusnya yang di sampingnya. Jadi kita yang pusatnya bukan Kristusnya. Dan ayat itu bilang, tinggal dalam Kristus, baru engkau jadi ciptaan yang baru. Nah, kenapa hidup kita tidak berubah? Kita tidak mengalami pembaharuan menyeluruh menjadi ciptaan baru, manusia baru. Karena kita nggak tinggal dalam Kristus. Iya, mungkin kita menjadi orang Kristen. Kan kekristenan kita kan lahir karena keluarga Kristen juga toh. Papa saya Kristen, mama saya Kristen, saya lahir dalam keluarga Kristen. Jadi saya jadi orang Kristen.
Ada juga kekristenan itu lahir karena pernikahan. Menikah dengan pasangannya, suami atau istrinya Kristen, jadi dia orang Kristen. Tapi apakah betul saudara tinggal dalam Kristus? Itu lain persoalan. Jadi coba cek, tanya diri kita. Saya sudah ciptaan baru apa belum? Coba colek kiri kanan. Udah jadi ciptaan baru belum? Suami colek istrinya. Jangan colek orang lain. Harus begitu. Yang ketiga Bapak Ibu, ayat 18-19 dibilang begini. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dibilang begitu. Mulai dari ayat 18 dan 19 dibilang bahwa Kristus telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19 terakhir berkata, dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi utusan Kristus, maka kita harus bersedia untuk menjadi agen pendamaian. Amin. Harus menjadi agen pendamaian. Ayat 18 dibilang semuanya ini dari Allah. Allah yang berinisiatif dalam perantaraan Kristus sebagai karya pendamaian dalam Kristus. Dan berita pendamaian, karya pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus. Berita itu disampaikan kepada kita untuk dikerjakan itu. Sehingga dia bilang kita telah dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjadi agen pendamaian. Untuk memperdamaikan orang lain dengan Allah dalam keberdosaan mereka. Itulah sebabnya hidup itu tidak boleh untuk menjudge orang, menghakimi orang, apalagi menilai orang. Enggak, kita hadir dalam dunia bukan untuk menilai dan menghakimi orang. Yesus pernah bilang, siapa yang mengangkat engkau jadi hakim? Karena hakim itu cuma satu, dia yang menghakimi kita. Kita dipanggil untuk menjadi agen pendamaian kepada orang lain. Untuk membawa orang lain mengalami perjumpaan dengan Allah. Untuk membawa perubahan dan pertobatan hidup kepada orang lain. Jadi tugas pendamaian, tugas penginjilan, tugas pemberitaan, tugas pertobatan, berita pendamaian itu bukan hanya dikerjakan oleh pendeta atau para penatua. Tetapi bagi saudara dan saya. Kenapa? Perhatikan dalam ayatnya yang ke-15. Ayat 15 dia berkata begini dalam terjemahan TB2 dia berkata, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia bilang Kristus mati bagi saudara dan saya. Itulah sebab Anda hidup bukan untuk dirimu sendiri lagi, tapi Anda hidup untuk siapa? Untuk Kristus. Dia bilang gitu, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati untuk saya dan saudara. Kristus mati buat kita untuk supaya kita tuh menjadi berbawa pemberitaan pendamaian, menjadi agen pendamaian bagi orang lain kepada dunia. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kadang-kadang ironis dalam gereja. Kalau mau cari pekerja, cari guru sekolah minggu, mau pilih itu susahnya. Aduh maaf, saya nggak punya waktu. Hello, Anda hidup buat siapa? Perhatikan ayat 15 dia bilang, Anda tidak hidup untuk diri Anda sendiri. Tapi Anda hidup bagi Kristus. Kenapa? Karena Kristus menebus hidupmu. Kristus berkorban menderita bagimu. Kenapa engkau hidup buat dirimu? Lalu ketika tugas-tugas kita, pelayanan kita. Aduh maaf saya nggak bisa hadir karena hari ini ada pesta, ada arisan, ada acara. Saya masih sibuk dalam pekerjaan jadi saya tidak bisa melayani. Terus maksud lu Anda pensiun baru pelayanan gitu? Jadi kasih tenagamu yang sudah tua, yang sisa-sisa, sudah sakit-sakit baru Anda melayani Tuhan dengan kelemahan gitu? Kok Anda jadi kasih sisa-sisa buat Tuhan? Terus masa muda, masa kuat, masa sukses Anda ngapain? Kan kita suka begitu, kadang suka begitu. Jadi jangan kaget. Kadang kalau jadi majelis juga yang tua-tua dalam gereja, karena dia tunggu dia pensiun.
Karena kalau dia kerja nanti dia disuruh pendeta kasih perpuluhan, gajinya dipotong. Tapi di sini nggak ada kayak gitu, amin. Kok nggak ada suara? Atau ada juga? Ada. Dia duduk sebelah mana? Kiri, kenal, tengah atau kanan? Jadi menjadilah agen pendamaian, terlibatlah dalam berita-berita pelayanan itu sendiri. Dan Paulus bilang, iya, itu diulangi ayat 18 sampai 19, ayat sebanyak 2 kali. Sebagai sebuah penekanan, Anda bukan hidup untuk diri Anda sendiri, tapi Anda dipanggil menjadi agen pendamaian bagi orang lain. Untuk menghadirkan sorgawi bagi orang lain, untuk menghadirkan pertobatan, untuk membawa orang berjumpa dan mengalami perubahan hidup dengan Kristus. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, supaya jangan lama-lama. Belum sarapan toh? Sudah? Oh, atau belum? Kalau belum nanti sarapan dengan saya di belakang karena disiapin majelis. Ada? Oh, ada. Oke, yang terakhir Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat 20. Mari kita baca ayat 20 bersama-sama. Ayat 20 sama-sama, 3, 1. Jadi saya ulangi ayat 20 berkata begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Perhatikan bagian B. Dia berkata, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk menjadi utusan Kristus, Anda harus terlebih dulu berdamai dengan Allah. Amin. Bahkan Paulus berkata itu sangat tegas sekali bagian B. Dia berkata, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Itu sebuah permohonan yang sangat dalam. Sebuah permintaan yang bukan untuk dirinya, tetapi dia berkata, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu apa? Damaikan dengan Allah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Jemaat Korintus itu juga sebagian besar sudah percaya Yesus, terima Yesus. Tetapi kenapa Paulus mengulangi untuk bicara tentang berilah dirimu didamaikan oleh Allah? Karena dalam jemaat Korintus juga terjadi itu dosa yang luar biasa. Ada dosa percabulan, persinahan di sana, penyembahan berhala, amoral yang sangat dalam, penyimpangan, perpecahan yang luar biasa, perselisihan, keangkuhan hidup. Itu luar biasa di sana. Tidak ada kasih di sana. Mereka sih bertumbuh hebat. 1 Korintus itu kan bicara tentang mereka bagaimana punya karunia-karunia yang luar biasa. Tapi Paulus bicara dalam 1 Korintus 13 mereka nggak punya kasih. Di Korintus itu saya lupa ada berapa banyak kuil, tapi hampir setiap kuil itu ada 1000 wanita pelacur di sana. Dan itu disebut pelacur bakti. Jadi itu disahkan, itu halal. Halal, bapak-bapak. Jadi boleh datang. Karena itu halal. Dan hampir bayangkan setiap kuil itu ada. Dan semua orang, termasuk jemaat Korintus. Jadi sekalipun mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka masih hidup dalam dosa. Ingat, dosa itu menjadikan kita perseteruan dengan Allah. Yang menjadi musuh Allah itu adalah dosa. Dia bilang, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu ada bait Allah dan Allah ada di dalam kamu. Barang siapa yang membinasakan tubuhnya, Allah akan membinasakan dia. Barang siapa yang menjadi sahabat dunia, dia akan menjadi seterunya Allah, musuh Allah. Itulah sebabnya Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Bapak Ibu, poin ini menjadi penutup bagi kita di Minggu Sengsara yang kelima hari ini. Mari kita berilah diri kita didamaikan oleh Allah, amin. Kita harus jujur berkata bahwa kita semua orang berdosa. Siapa yang tidak pernah buat dosa?
Saya berdiri di atas sini bukan berarti saya terlalu suci atau kudus melebihi saudara. Bahkan kalau kita baca dalam Roma pasal 3 itu dia bilang tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan perbuatan baik kita itu ibarat kain kotor, itu tidak dinilai sama sekali. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dalam nama Kristus kami meminta, kami memohon, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau dari rumah kita belum beres dengan keluarga, beres dengan Tuhan, ayo mulai bereskan. Damaikanlah dirimu dengan Allah. Minggu sengsara yang kelima, 2 minggu lagi kita sudah masuk dalam Jumat Agung dan Paskah, mengenang kembali karya kematian Kristus. Kristus mati terhadap dosa kita, tapi kita masih tetap hidup dalam dosa sampai hari ini. Berapa banyak di antara kita yang masih terikat dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali. Kita hidup dalam kebiasaan itu berkali-kali. Bahkan kita tutup rapat dosa itu kalau boleh tidak ada yang tahu. Firman Allah datang bagi kita pagi hari untuk mengingatkan kita kembali. Dalam nama Kristus, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Sebab kalau kita tidak berdamai dengan Allah, Anda sedang menempatkan diri saudara sebagai musuh Allah atau setru Allah. Dan upah dosa itu ialah mau terjadi keterpisahan di sana. Jadi keterputusan hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu, keadaan yang paling berbahaya dalam hidup kita bukan keadaan waktu Anda sakit, atau Anda kehilangan orang-orang yang terdekat karena mereka dipanggil Tuhan dalam kematian, atau Anda kehilangan pekerjaan. Tidak, keadaan yang paling berbahaya dalam hidupmu adalah ketika engkau terpisah atau terputus daripada Tuhanmu. Amin. Dan apakah penyebabnya? Dosa. Dosa membuat kita terputus. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Dulu mereka begitu aman, nyaman. Mereka punya hubungan dengan Allah. Tetapi ketika dosa masuk, mereka harus terusir, terputus, terbuang di sana. Perhatikan perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang itu. Si bungsu ketika dia terpisah daripada bapaknya, dia pergi berfoya-foya. Apa yang terjadi di sana? Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Baru dia ingat kembali di rumah bapa. Semuanya tersedia, baru dia pulang berdamai dengan bapa. Perhatikan peristiwa Adam itu. Dalam Taman Eden, dia punya hubungan semuanya baik-baik. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka terpisah. Kita berkata apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari semak durilah itu akan dihasilkan, bukan dari tanah subur. Itulah sebabnya Paulus bilang, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Yesaya 55 bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau engkau, bukan mata Tuhan tidak tajam untuk melihat engkau, atau telinga Tuhan tidak mendengar permohonanmu, tetapi yang menjadi penghalang pemisah adalah setiap kejahatan dan dosamu. Karena itu damaikanlah dirimu, bereskanlah, datanglah, dan inilah momennya. Kita datang kembali pulihkan Bapak Ibu. Ingat ayat yang terakhir 21 itu bilang, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara datang kembali mendamaikan diri. Dia bilang di dalam Kristus kita dibenarkan kembali. Kita didamaikan kembali, kita dipulihkan kembali, dan Allah tidak pernah ingat masa lalumu. Dia tidak pernah melihat apa yang sudah engkau buat kemarin. Asalkan engkau mau beri dirimu didamaikan oleh Allah pagi hari ini. Amin. Jadi kalau hari ini, kalau hubungan dengan pasanganmu belum beres, pulang beresin itu. Kalau hubunganmu dengan orang tua, beresin itu. Kalau sampai hari ini engkau masih tinggal dalam dosa, beresin itu. Kalau hari ini engkau masih tinggal dalam kekecewaan, kepahitan, beresin itu. Lepaskanlah pengampunan itu. Alkitab berkata dalam nama Kristus, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Dan pagi ini, minggu sengsara yang kelima, mari kita datang jumpai Tuhan, mendamaikan diri kita, memberes kembali, memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan, supaya kita bisa menjadi utusan Kristus dalam dunia. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu, mari kita responi kebenaran firman Allah ini dengan bernyanyi dari Kidung ke-457 bait pertama ketiga. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Kuatlah suaraku, hendak mengakukanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau dalam perjumpaan kami dengan Tuhan pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan setiap pelanggaran dosa yang telah kami buat. Dan pagi hari ini kami ingin didamaikan oleh Allah. Kami mengaku Tuhan kami berdosa dalam banyak hal, baik dalam pikiran kami, perkataan, perbuatan kami, nyata maupun tersembunyi, sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Kristus Yesus kami memberikan diri kami didamaikan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan setiap pelanggaran dosa, dan kami percaya Engkau yang tidak mengenal dosa dibuatnya berdosa untuk menanggung segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dibenarkan. Dan kami bersyukur buat pengampunan-Mu, buat karya pendamaian-Mu Tuhan. Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah. Tuhan, terima kasih. Sebagai rasa syukur kami mau menjadi utusan-utusan Kristus dalam dunia. Biarlah di mana saja kami berada, baik di rumah, di pekerjaan, di pasar, di mana saja, hidup kami sebagai representasi dari Kristus. Orang melihat kami, orang melihat Kristus. Baik karakter kami, cara hidup kami, berbicara kami menjadi duta-duta Kristus untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Tuhan, pakai kami. Ini kami Tuhan. Biarlah firman ini menyucikan, menguduskan kami sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Kami tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kami telah menjadi ciptaan yang baru. Sebab kami percaya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hamba mengucap syukur buat semua kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Secara khusus hamba berdoa bagi semua jemaat yang sudah hadir. Tuhan memberkati kami dengan seluruh pergumulan yang kami bawa pagi hari ini. Engkau kenal kami masing-masing dengan pergumulan kami, baik pribadi, rumah tangga kami, dalam nama Kristus Yesus.
Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pagi hari, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, kebutuhan, dalam nama Kristus Tuhan mencukupi, Tuhan menjawab seluruh anak-anak Tuhan ini. Biarlah mereka pulang dari tempat ini, mereka pulang dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Secara khusus kami berdoa bagi 10 keluarga dalam pagi hari ini. Keluarga Bapak Nelson Sensi Talupun, Bapak Albert Frederick Saragi, keluarga Ibu Lisie Murtini Asa Dadiarah, keluarga Bapak Hira Simpson Krismawanto Sihombing, keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Perluhutuan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvin Sihaya, keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang, keluarga Bapak Jogi Alvin Franklin, keluarga Bapak Yance Polnaya, dalam nama Yesus. Nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Allah, Allah pelihara mereka, Allah mendamaikan hidup mereka, Allah pulihkan mereka. Tuhan berkati rumah tangga, pekerjaan, suami, istri, anak-anak mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan jaga lindungi keluar masuk mereka kemana saja mereka melangkah. Dan Tuhan memberkati segala usaha yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus Tuhan pelihara keluarga-keluarga ini. Berdoa bagi seluruh pelayanan yang ada di tempat ini, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, mulai dari Gembala Sidang Bu Pendeta Iren beserta dengan keluarga, seluruh para presbiter, penatua dengan keluarga mereka, para diaken dengan keluarga, seluruh pekerja gereja mulai dari koster, TU, pemain musik, semua Tuhan yang terlibat dalam komisi-komisi, kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu, pengajar remaja, dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang telah memberikan hidup mereka menjadi agen pendamaian dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Kristus, kepala gereja, sang pemilik pelayanan itu sendiri, memberkati semua anak-anak Tuhan ini. Hamba percaya apa yang telah mereka tabur dalam pelayanan akan mereka tuai, karena Engkau tidak pernah menutup mata atas setiap jerih lelah mereka, karena jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Hamba berdoa dalam nama Kristus Yesus. Hamba yakin Tuhan, Engkau Allah yang sumber berkat itu, pemilik langit dan bumi. Engkau memberikan pekerjaan bagi semua anak-anak Tuhan yang sedang cari pekerjaan. Bahkan mereka yang cari pasangan hidup, Tuhan Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Allah. Hamba yakin Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Mereka yang sedang mendambakan, merindukan keturunan dalam keluarga mereka, atau yang sedang mengandung, dalam nama Yesus Tuhan Allah, Engkau memberkati kandungan mereka, sehingga mereka mulai melengkapi sukacita kebahagiaan dalam rumah tangga dengan keturunan yang Tuhan berikan. Bahkan mereka yang sedang dalam mengandung, Tuhan Engkau jaga benih yang Tuhan taruh itu, sampai pada waktunya mereka boleh bersalin secara normal. Tuhan pelihara anak-anak Tuhan ini. Mereka yang jauh dari Tuhan, yang suam-suam, atau mereka yang sedang mengalami keletihan rohani, biarlah hari ini Tuhan menjangkau mereka, memulihkan mereka kembali, sehingga mereka didamaikan, dipulihkan kembali dalam nama Kristus Yesus. Mereka yang malas-malas, mereka yang masa bodoh, mereka yang sedang mengalami keletihan rohani, Roh Kudus Engkau hadir di mana saja mereka berada, menjamah, memulihkan, mendamaikan mereka kembali. Hamba serahkan seluruh kegiatan khususnya dalam baptisan yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan pelayanan CD. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biarlah sakramen baptisan menjadikan anak-anak kami takut akan Tuhan. Pelayanan CD yang akan diteguhkan tanggal 13, Tuhan mempersiapkan hati mereka sehingga mereka menjadi utusan-utusan Kristus dalam dunia. Seluruh kegiatan mulai dari malam pujian doa, pasca sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah lewat semuanya itu kami semakin tinggal dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, menempel dalam pokok anggur itu. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati hikmat Allah yang Kau curahkan bagi para pemimpin bangsa sehingga menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Sinode Gereja Kristen Oikumene Tuhan memberkati mulai dari majelis sinode, para pendeta di dalamnya. Tuhan Engkau memberkati mereka sehingga lewat pelayanan majelis sinode, para pendeta, kerajaan Allah itu semakin dibesarkan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan, seluruh kegiatan pelayanan, pekerjaan renovasi gedung gereja Tuhan memberkati. Khususnya bagi jemaat yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, hamba berdoa Tuhan bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu
Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, dan Saudara Gustaf Anmama. Ataupun ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik, kami berdoa dalam nama Kristus, Tuhan hadir menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka sembuh pulih dan mereka melihat kasih dan kesetiaan Tuhan. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersuka cita dalam sepanjang minggu dengan bertambah usia, Ibu Adia Nugrahaningsi, Saudari Angelita Sitanggang, Bapak Wilhelmus Etiwori, Yeren Francisca Waubun, Ibu Pendeta Ardiani Dia Kristianti, Ibu Astri Deborah. Dalam nama Kristus Yesus, anak-anak Tuhan ini, Tuhan berkati mereka dalam usia yang baru. Biarlah dengan bertambah usia mereka, bertambah-tambah kasih sukacita Allah dalam hidup mereka, dan mereka tetap tinggal dalam Kristus. Tuhan memberkati hidup masa depan dan pergumulan mereka senantiasa. Hamba berdoa juga bagi suku-suku yang terabaikan, khususnya suku Wakatobi. Tuhan memberkati mereka, praktek-praktek spiritisme, animisme, Tuhan Engkau ampuni, pulihkan mereka, dan biarlah firman Allah, karya pendamaian itu hadir kepada suku ini, dan Tuhan utus orang-orang yang tepat untuk menjangkau suku ini Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah bertugas pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semua. Hamba yakin Tuhan apa yang telah mereka kerjakan pagi hari ini dalam pelayanan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Ini doa kami, ini syafaat kami. Kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 7. Demikian bunyinya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku
kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami sungguh mengakui Engkaulah sumber hidup dan berkat. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang telah pernah berhenti atas kami. Sebagai tanda syukur, kami persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima menguduskannya dan memakainya menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam pengutusan kita. Minggu Sengsara yang kelima ini mengingatkan kita tentang kesediaan kita menjadi utusan Kristus, supaya semua orang dapat mendengar dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adakah saudara mau bersedia untuk memberitakan kebenaran Allah melalui kata dan tindakan saudara? Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 747 bait 1 dan 2. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kutus Kau berkorban bagiku. arahkanlah hatimu Kami mengarahkan hati kami kepada Kristus. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Kutus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kerakan pahadai taulah. Kutus Kau membagi kasih-Ku.
selesai, kembalilah dalam kegiatan